Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia setelah manusia tersebut lahir ke dunia. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tahapan pada masa pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu masa remaja. Pada masa remaja ini, wanita akan mengalami yang disebut dengan siklus haid atau siklus menstruasi. Biasanya, siklus menstruasi ini terjadi pada usia 10-15 tahun. Bagaimana bisa terjadi menstruasi? Perubahan tingkat hormon ini bisa mengakibatkan penebalan pada jaringan endometrium atau jaringan dinding rahim bagian dalam, sehingga bisa mengakibatkan pendarahan. Jika kalian lihat gambar 1.8, ini adalah gambar perubahan dinding rahim pada saat sel telur sudah matang atau sudah masak, dan juga pada saat terjadinya menstruasi. Mari kita akan lihat, pada minggu pertama, lapisan rahim ini meluruh dan keluar sebagai aliran darah. Itulah yang disebut dengan siklus menstruasi. Apa yang terjadi kemudian? Pada minggu kedua, lapisan rahim akan mengalami penebalan kembali sebagai persiapan jika ada sel telur yang telah matang yang siap untuk dibuahi. Pada minggu yang ketiga, sel telur yang telah matang itu dilepaskan dari indung telur. Dan sel telur dapat bertahan untuk dibuahi dalam waktu 36 jam di saluran telur atau oviduct atau yang kita sebut atau kita kenal dengan tuba Fallopi. Nah, pada minggu yang keempat, sel telur tersebut akan mencapai rahim. Jika sel telur tersebut dibuahi oleh sel sperma, maka terjadilah zigot. Zigot tersebut akan tertanam atau terimplantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur akan meluruh dan keluar bersama dengan lapisan dinding rahim sebagai darah menstruasi atau darah haid. Nah, siklus menstruasi ini bisa terjadi pada seorang wanita hingga wanita tersebut berusia 40 tahun ataupun 50 tahun. Ya. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Jika pada wanita mengalami siklus menstruasi atau siklus haid, maka pada seorang pria juga akan mengalami yang disebut dengan mimpi basah atau ejakulasi. Apa itu ejakulasi? Ejakulasi adalah pengeluaran cairan semen dari uretra. Nah, pada saat alat reproduksi pria, spermatogonianya sudah matang atau bakal sel spermanya sudah matang, ini akan berubah menjadi spermatid. Spermatid ini akan matang dan menjadi spermatozoa atau sperma. Pada seorang pria, mimpi basah ini atau ejakulasi ini terjadi pertama kali pada usia kurang lebih 12 hingga 16 tahun. Nah, sel sperma memiliki ciri dapat bergerak karena sel sperma ini memiliki ekor ya. Kemudian dia juga kaya akan DNA dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas apa itu DNA dan kromosom, karena nanti di bab pewarisan sifat kita akan membahas hal tersebut lebih dalam. Kita akan lanjutkan. Sel sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Tadi saya sudah sampaikan, ejakulasi itu adalah pengeluaran cairan semen dari uretra. Nah, pada masa anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah cairan semen, yaitu cairan yang merupakan media hidup dari sperma. Kita akan lanjutkan ke kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit yang pertama adalah gonore. Penyakit ini disebut sebagai penyakit kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit kedua adalah chlamydiasis. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Nah, kita akan masuk ke penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga disebut dengan sifilis atau biasa dikenal dengan penyakit raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum.
Penyakit yang keempat adalah herpes genitalis. Penyebabnya adalah virus herpes simplex. Penyakit yang kelima, candidiasis atau kita kenal dengan keputihan. Penyebabnya adalah jamur Candida albicans. Nah, sekarang kalau tadi kita membahas tentang penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia, kita akan membahas bagaimana caranya menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Cara yang pertama adalah dengan menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar. Contohnya saja, setelah kita berkemih atau buang air kecil, kita bisa membersihkan area reproduksi kita bagian luar dengan baik ya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril dan bebas racun ataupun bahan kimia berbahaya. Yang ketiga adalah dengan tidak menggunakan celana yang terlalu ketat, karena penggunaan celana yang terlalu ketat itu bisa menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Cara yang keempat adalah mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang bisa menyerap keringat, sehingga mencegah bakteri berkembang biak. Cara yang kelima adalah tidak melakukan hubungan seks bebas karena akan beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti misalnya HIV/AIDS dan sifilis. Demikian penjelasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kita akan beralih ke tugas. Silakan cari dan jelaskan dua penyakit lain yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia yang tidak ada di PPT saya hari ini. Silakan kalian cari dua lagi penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Jika kalian sudah menemukannya, silakan ditulis tangan dan kirimkan ke Google Classroom tepat waktu selama jam pelajaran biologi. Terima kasih, saya tunggu tugasnya tepat waktu. Tuhan memberkati.